Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk li zanbi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam secara zahir dan batin. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya, yaitu dalam pengkajian ya mengenai masalah dua cinta ya, supaya kita benar-benar paham di dalam kemahabbahan ya, ke dalam cinta ya. Nah, itu cinta kepada sesama dan cinta kepada Allah. Nah, seperti itu. Apa perbedaannya cinta kepada sesama dan cinta kepada Allah? Sebenarnya begini ya. Kalau kita mencintai kepada sesama, termasuk juga kita sudah mencintai kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri manusia itu adalah merupakan rahasianya Allah ada di sana. Maka cinta kita kepada sesama juga itu termasuk kita cinta kepada Allah sebenarnya itu. Tapi kebanyakan kita saling membenci, saling menghujah, saling mencaci dan lain sebagainya. Maka disinilah secara mahabbah ya, secara cinta ini kita bagaimana caranya kita bisa melebihkan atau mengembalikan cinta kita hanya kepada Allah. Nah, itu. Tapi secara syariat, secara syarat, secara fakta dan kenyataan kita saling mencintai begitu. Nah, supaya terpakai bismillah kita Rahman dan Rahim ya. Secara kasih dan sayang, maka kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Termasuk juga kalau kita sudah kasih sayang kepada sesama manusia, termasuk juga kita sudah kasih sayang kepada Allah. Karena di dalam diri manusia itu adalah rahasianya Allah, maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Begitu. Di dalam diri manusia itu rahasianya Allah. Begitu. Rahasia hidup ya, rahasia rasa. Nah, seperti itulah. Beserta zat sebenarnya ya. Maka kita akan lanjutkan ya. Yaitu masalah dua cinta ya. Kenapa dikatakan dua cinta? Secara garis besar ya, cinta mempunyai dua objek sebenarnya. Pertama, cinta kepada selain Allah ya. Yang termasuk dalam hal ini adalah cinta kepada sesama manusia dan cinta kepada dunia. Kedua, cinta kepada Allah ya. Antara kedua objek cinta ini dalam perjalanannya sangat ditentukan oleh penyikapannya ya. Artinya pada tahap-tahap tertentu ya, cinta pada objek selain Allah, terutama cinta kepada sesama manusia, boleh jadi merupakan perwujudan atau manifestasi rasa cinta seseorang hamba kepada Allah ya. Tetapi pada saat-saat
atau pada tahapan tertentu pula cinta pada objek selain Allah, ya, dalam hal ini adalah cinta pada harta benda atau dunia, malah merupakan pertentangan dengan cintanya seorang hamba kepada Allah. Cinta yang terakhir ini sudah barang tentu, ya, tidak bisa disamakan, apalagi disatukan sebagai seorang hamba punya rasa cinta kepada dunia, ya. Maka sudah pasti seorang hamba tersebut tidak punya cinta kepada Allah. Nah, itu. Cinta kepada dunia menyebabkan hilangnya perasaan cinta kepada Allah. Sebaliknya, cinta kepada Allah akan menghilangkan ketergantungan kepada dunia. Kedua cinta ini mempunyai jalur, ya, yang berbeda. Keduanya tidak mungkin bisa berjalan bersamaan secara kodrati, ya. Cinta manusia kepada sesama manusia yang lain atau kepada harta benda dunia memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena sesungguhnya cinta pada hal-hal tersebut memang sudah digariskan oleh Allah sendiri. Satu ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut adalah Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisya'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musyawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan, ya, maka nikmatnya memandang, ya. Yang paling nikmat itu adalah memandang. Seperti contoh, kita nikmat, senang rasanya kalau kita memandang cewek-cewek yang cantik, ya, memandang pemandangan yang indah. Begitu juga sebaliknya perempuan seperti itu, senang juga memandang cowok-cowok yang ganteng. Maka nikmat yang paling nikmat itu adalah nikmat memandang sebenarnya. Pandang memandang sebenarnya. Yaitu sebenarnya kalau kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu nikmatnya saling pandang memandang kepada Allah. Sebenarnya begitu, ya. Manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Nah, itu maka saya katakan demikian tadi, ya. Anak-anak hanya yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan hanya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran surat Ali Imran, ya, ayat 14. Maka arah kembali kita yang baik tetap hanya kepada Allah. Nah, itu. Sekalipun cinta atau mahabbah, ya, kita harus tetap kembalikan juga kepada pemiliknya. Nah, itu. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, semua apapun pergerakan, apapun kehendak, ya, apapun kenikmatan, semua jika tidak kembali kepada Allah, itu sebenarnya tidak baik semua, tidak benar semua. Maka tetap hanya kembalinya kepada Allah. Sebenarnya satu kejelasan adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah, diberinya perasaan cinta dan sesuatu selainnya, ya. Ini berarti sah menurut Allah sendiri ketika seorang manusia mempunyai perasaan cinta kepada yang lain selain dia. Boleh-boleh saja, ya. Wanita, anak, dan segenap harta benda sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, ya,
adalah merupakan objek-objek cinta yang halal dicintai. Nah itu boleh. Seorang hamba laki-laki secara halal dan boleh mencintai seseorang wanita. Juga sebaliknya, seseorang manusia sah-sah saja mencintai hal-hal lain yang bersifat duniawi ya. Karena manusia sesungguhnya dalam penciptaannya memang dikaruniai perasaan cinta pada hal-hal tersebut. Tetapi sejauh manakah manusia itu boleh dan sah mencintai sesuatu selain dia? Pada satu sisi, Allah membolehkan hambanya punya cinta pada yang lain selain dia. Itu boleh kita mencintai yang lain, tapi lebihkan kepada Allah, begitu. Tetapi pada sisi yang lain, Allah memberitahu kepada manusia bahwa kecintaan mereka terhadap wanita, harta, tahta, dan segala yang ada di dunia ini adalah sebentuk cinta yang semu. Maka yang akan menghancurkan manusia itu ya, yang cinta tahta, harta, martabat, dan wanita. Nah itu, kalau kita cinta yang itu, maka hancurlah manusia. Bahkan akan terperosok masuk jurang api neraka. Dari dunia pun akan hancur. Maka jangan kita mengejar tahta, harta, martabat, dan wanita. Nah itu, mana yang disebut dengan martabat ya? Martabat itu ya, ada pernah bertanya kepada saya ya, yang mana yang dimaksud dengan martabat? Nah contoh ya, seperti contoh kita viral di YouTube contoh. Nah bangga kita. Kita ingin dipuja dan dipuji. Kita ingin disanjung. Kita ingin ibaratnya dibangga-banggakan. Itu namanya cinta martabat. Atau contoh seorang ulama atau ustaz atau kiai. Dia ingin apa? Dia ingin rasanya dia tuh dihormati, disegani. Nah, itu namanya cinta martabat. Itu juga akan menghancurkan kita. Dalam arti ya, karena kita akan rasa bangga. Nah, itu. Seperti contoh ya, bukan apa ya. Seperti contoh kayak saya ini dalam artinya sudah banyak penggemar. Kalau saya rasa bangga diri, penggemar di YouTube ini dalam artinya sudah banyak ya, terutama di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok ya. Kalau di Raniawan Lombok Primitif ini belum seberapa ya. Subscribe-nya saja masih sedikit sekali ya. Nah itu di sini belum. Tapi makanya kalau mau buka yang lebih mendalam ya. Kalau mau buka yang lebih mendalam, buka Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Di sana channel yang sudah termasuk dibilang viral insya Allah. Yang subscribe-nya sudah lumayan banyak ya. Nah, di situ penontonnya juga sudah banyak di sana. Itu tapi sudah mendalam. Tergantung kita bisa paham atau tidak. Nah, di situ. Nah, makanya kalau belum paham ya, lihatlah channel ini, yaitu Raniawan Lombok Primitif. Juga kalau masih belum paham, lihat pada channel Anak Rantau channel 01 begitu ya. Lihat pada Anak Rantau channel 01. Nah, kalau di Ilmu Makrifat Rahmat Lombok channel yang Ilmu Makrifat Rahmat Lombok itu sudah agak mendalam ya. Kadang-kadang susah untuk dipahami. Itu khusus bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memahami ya. Nah, itu. Maka syaratnya untuk kita belajar keilmuan itu ya, untuk kita bisa belajar keilmuan itu, yang pintar-pintar sekalian, yang bodoh-bodoh sekalian. Itu syaratnya ya. Karena kalau yang pintar pasti dia menggunakan pikiran. IQ-nya dia gunakan, daya pikirnya digunakan. Nah, kalau sekiranya masuk akal, berarti pakailah ilmu ini. Kalau sekiranya belum bisa masuk akal, rasanya ya harus diulang-ulang dulu supaya bisa memahami, begitu saja ya. Mengapa demikian ya? Mengapa demikian ya?
Karena sesuatu selain dia yang semua manusia mempunyai kecenderungan untuk mencintainya, ya. Nah itu. Karena maka cinta harta, cinta tahta, cinta martabat, cinta wanita, banyak cinta itu ya. Nah itu adalah hanya merupakan perhiasan belaka sebenarnya. Zalika mata'ul hayatid dunya ya. Itu hanyalah sekedar perhiasan dunia belaka. Nah, itu. Semua itu hanya sekedar perhiasan yang hanya nampak kilauannya tanpa memiliki hakikat. Nah itu, tanpa memiliki kebenaran. Nah itu, maka hati-hati dalam mencintai apa dan bagaimana. Siapa yang kita cinta sebenarnya. Nah itu, kalau kita tidak kembalikan cinta itu, mahabbah itu kepada Allah, masih salah cara kita mencinta. Begitu. Semuanya hanyalah nisbi. Dan semu belaka. Ini berarti ketika seorang manusia hanya mempunyai kecenderungan cinta kepada hal-hal yang bersifat duniawi, berarti cinta tersebut cinta yang semu, tidak bermanfaat, terbatas, begitu. Cinta yang seperti itu bukan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu cinta kepada Allah. Sampai mati. Begitu. Karena cinta tersebut hanya mempunyai badan tanpa memiliki roh. Lalu apakah arti cinta seorang manusia kepada selain Allah? Nah itu. Sebagaimana keterangan sedikit di muka ya. Keterangan sedikit di muka. Cinta kepada selain Allah. Ya, seharusnya dibagi menjadi dua golongan. Pertama, cinta kepada objek sesama manusia bisa berupa cinta pada lawan jenis. Suami maksudnya istri ya, suami istri maksudnya ya. Cinta kepada anak, kepada orang tua, cinta kepada saudara, baik saudara kandung atau saudara sesama muslim. Dan cinta pada berupa harta benda atau sesuatu yang bersifat materi keduniaan. Cinta kepada sesama manusia ya atau kepada sesama makhluk hidup bisa terbentuk dalam dua wujud, yaitu boleh jadi cinta itu didasari oleh nafsu belaka. Nah itu, maka kebanyakan kita hanya mengikuti nafsu ya di dalam bercinta. Maka barang siapa yang mengikuti nafsu di dalam bercinta, nah jangan sampai nanti kita terhitung menghidupkan roh-roh hewani. Jika kita menghidupkan atau apabila kita menghidupkan roh hewani, maka manusia itu akan bersifat seperti hewan. Nah maka cinta jangan kita menggunakan nafsu ya. Nah, karena menuruti hawa nafsu. Yang sudah barang tentu, cinta ini mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Itu, rendah sekali kedudukannya cinta itu. Cinta yang seperti itu maksudnya. Bahkan terhina. Itu. Dan boleh jadi pula ya. Cinta ini sebagai wujud dari pantulan rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Itu. Nah, makanya ini adalah cinta itu juga sebenarnya merupakan sindiran atau kinayah. Nah, itu maka dikatakan maka dikatakan sebagai wujud dari pantulan rasa cinta. Nah, itu rasa cinta seseorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu makanya ya pada dasarnya ya, secara syariat kita saling mencintai, kita saling menyayangi istri, suami, anak, contoh ya. Tapi ingat, di sana ada rahasia di dalam dirinya manusia. Ya, ada rahasia di sana. Nah, jangan kita memandang zahirnya, maka kita harus memandang batiniahnya. Kalau kita memandang zahirnya, maka kita kembali ke
cinta palsu. Tapi apabila kita memandang kepada batiniahnya, yaitu menjadi cinta yang hak, cinta hakiki, cinta yang mutlak, cinta yang abadi, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Karena pandanglah hidupnya, ya, jangan kita memandang badannya. Badannya mati. La haula wala, tidak berdaya. Maka pandanglah hidupnya Allah, rasanya Allah, cinta kasihnya Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada diri istri anak kita. Itu yang harus kita pandang terutama. Nah itu. Maka dalam arti kata, ya, pandanglah batiniahnya, jangan pandang zahiriahnya. Seperti itu sebenarnya. Maka balikkanlah cinta zahir kepada cinta batin. Maka Allah cinta diri jadinya. Allah sayang diri jadinya. Allah kenal diri jadinya. Allah pandang diri jadinya. Allah paham diri jadinya seperti itu. Nah itu. Pada zahirnya memang kita saling mencintai. Kita saling menyayangi. Tapi balikkan ke batin dalam artinya supaya menjadi Allah cinta diri, Allah sayang diri. Maka ada lagu, ya. Ingat, mungkin kita ingat lagu Wali. Aku cinta Allah, aku rindu Allah. Nah, aku cinta Allah, aku rindu Allah, aku sayang Allah. Nah itu. Jadinya seperti itu. Maka jangan kita memandang kepada zahir. Kita harus memandang kepada batin. Begitu. Kebanyakan kita di dalam syariat ini hanya memandang ke zahir. Kita larikan keluar. Tidak pernah kita bisa melarikan ke dalam. Akhirnya bertentangan, dan bertentangan. Nah itu. Menjadilah kadang-kadang, maka ada juga yang komen 1-2 yang komennya kurang baik begitu. Karena apa? Karena dia selalu larikan ke zahir, tidak pernah ia memandang ke batin. Nah, seperti itu perbedaannya, ya, supaya dipahami. Cinta kepada sesama makhluk hidup, ya, secara menyeluruh, yang merupakan pantulan cinta kepada Allah. Nah, maka dikatakan di sini pantulan cinta kepada Allah adalah di mana seorang hamba mempunyai cinta kepada sesamanya. Nah, itu. Maka tetap larikan ke batin, ya, supaya menjadi Allah cinta diri, Allah sayang diri. Begitu. Allah sembah diri, Allah puja-puji diri. Menjadilah puji kodim bagi kodim, Allah memuji diri jarinya. Begitu. Berdasarkan perasaan cintanya kepada Allah, ya. Artinya rasa mahabbah yang dimiliki oleh seseorang kepada Allah telah menjadi suatu cahaya di mana cahaya cinta tersebut telah tersemburat menjadi percikan-percikan cinta kepada sesamanya. Nah itu. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang mempunyai rasa mahabbah yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada sisi yang lain pun Nabi mempunyai rasa cinta kepada istri, anak cucu, bahkan kepada semua makhluk hidup. Maka kita harus cinta juga kepada semua makhluk hidup, sekalipun tumbuhan, rumputan dan lain sebagainya. Kita harus punya perasaan, ya. Ini menunjukkan bahwa rasa mahabbah Nabi kepada Allah telah memancar menjadi cinta kepada yang lain. Nah itu, dalam masalah ini Allah berfirman, yuhibbunahum kahubbillahi wallazina amanu asaddu hubban lillah. Mereka mencintai sesamanya seperti mencintai Allah. Nah itu. Perhatikan kata di sini, ya. Mereka mencintai sesama manusia, ya. Kekasih kita contoh, seperti mencintai Allah. Nah itu. Seperti mencintai Allah. Maka tetap larikan ke batin, maksudnya larikan ke dalam, ya. Kalau kita larikan ke zahir, maka kita secara zahir kita saling mencinta.
Tapi kalau kita larikan ke batin, ya, seperti mencintai Allah. Nah, itu larinya ke Allah. Tetapi orang yang beriman, ya, adalah merupakan yang amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, maka bagi orang yang beriman, tetap dia larikan ke batin. Maka Allah cinta diri sebenarnya. Allah sayang diri sebenarnya. Allah sembah diri sebenarnya. Allah puja-puji diri sebenarnya. Atas gerak Allah jadinya. Atas kehendak Allah jadinya. Atas kalam Allah. Atas kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah, kita tidak bisa mencintai. Kita tidak bisa menyayangi. Kita tidak bisa apa-apa. La haula wala yang ada pada jasad kasar ini. Kecuali illallah. Kecuali hanya Allah. Nah itu seperti itu sebenarnya. Ya, Quran surat Al-Baqarah ya. Ayat 165 ya. Selain ayat di atas, ada banyak ayat. maupun hadis ya. Maupun hadis. Yang mendukung masalah di atas. Bahkan banyak sekali seruan-seruan untuk saling cinta mencintai sesama manusia. Bahkan seruan untuk mengasihi semua makhluk hidup. Seruan-seruan itu mencintai ini pula yang menjadi cinta Allah akan diturunkan ke dalam dada dan hati seorang hamba. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, haqqat mahabbati lil mutahabbi nafi uzilluhum fi zillil arsi yaumal qiyamati yaumala zilla illa zilli. Sepantasnya cintaku tercurah kepada orang-orang yang saling mencintai pada jalanku. Nah itu, diredoi oleh Allah. Tapi tetap kembali kepada Allah. Innalillah itu. Karena semua itu datangnya dari Allah, pemiliknya ya. Maka semua itu kembalikan kepada pemiliknya. Nah itu, semua itu disertai dengan pemiliknya, yaitu Allah. Nah itu. Maka Allah cinta diri sebenarnya. Allah sayang diri. Allah kasih sayang diri sebenarnya. Itu. Ku naungi mereka pada naungan bayangan. Tuh, pada naungan bayangan. Dalam arti zat yang tersembunyi di dalam tubuh, di dalam diri zahir. Zat yang tersembunyi. Ya, yang menjadi rasa di dalam diri sebenarnya. Arsi, tuh, rahasia di dalam otak, ya, pada hari kiamat. Itu, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Maka kalau kita segala-galanya tidak pernah kembali hanya kepada Allah, ya, salah jalan kita sebenarnya. Nah itu, hari-hari ya. Kalau ada orang meninggal, kalau ada musibah, selalu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah, semua kembalinya kepada Allah, semua disertai dengan Allah. Tapi tidak pernah terpakai kalimat itu ya. Karena kita hanya bisa dan mampu mengucap bahasa Arabnya, bukan bahasa kita ya. Bukan bahasa Lombok ya. Akhirnya orang Lombok tidak bisa mengerti dengan bahasa Arab maksud dan tujuan dari bahasa itu. Nah, itu. Makanya kita harus diikrarkan dengan lisan, ditasdikkan di dalam hati ya. Itu caranya sebenarnya. Harus kita maknakan di dalam batin. Nah itu, kita ucap dengan lidah. Tapi kita harus maknakan di dalam hati. Tahu maksud dan tujuannya. Tahu artinya. Begitu maksudnya. Kalau kita tidak tahu maksud dan tujuan. Tidak tahu artinya. Maka itu yang bikin kita bingung. Dan sia-sia ucapan kita. Hari-hari kita katakan innalillah. Tapi tidak tahu maksud dan tujuannya. Nah seperti itu. Hadis riwayat Ibnu Abi
dunia, ya. Dalam hadis qudsi yang lain Allah juga menegaskan, ya. Al-mutahabbu nafi jalali lahum mana biru min nuri bituhumun nabiyyu nawassuhada, ya. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Tuh, kembali kepada Allah maksudnya, ya. Mempunyai mimbar yang berbuat dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Tetap kembali kepada Allah maksudnya, ya. Hadis Ahmad Tabrani, ya. Dalam hadis lain, Nabi pun bersabda bahwa jika seorang tidak mempunyai cinta dan kasih sayang kepada sesamanya, maka Allah pun tak akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Tuh, maka dibatasi cintanya oleh Allah. Nah, karena tidak pernah mau mengasihi dan menyayangi sesama. Begitu. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia selalu baik kepada sesama manusia. Itulah yang menjadi penghuni surga itu. Nah, itu. Kata Rasulullah. Nah, itu. Makanya kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, itu. Supaya dilebihkan, diberikan, dilimpahkan karomah cinta kepada kita. Nah, itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang tidak kasih sayang, maka ia tidak akan dikasih sayangi. Tuh, kalau kita tidak saling mencintai, tidak saling rangkul-merangkul, kita tidak saling sayang menyayangi, kita tidak saling berbelas kasih kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, ya, maka kita nanti tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, ya. Dalam masalah cinta kasih sayang ini, Nabi pun memberikan satu pengertian lewat hadisnya sebagai berikut. Lan tu'minu hatta tarhamu. Qalu ya Rasulullahi kullana. Rahimun qala innahu laisya birahmati ahadikum sahibuhu walakinnaha rahmatul amma. Tidak sempurna iman kalian, ya, iman kita semua, sehingga kalian saling cinta. Tuh, maka kita harus saling menyayangi dan menyayangi, ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami telah saling cinta dan saling kasih sayang. Nabi bersabda bahwa cinta dan sayang yang dimaksud bukan saja cinta dan sayang sekedar kepada salah seorang temannya dalam ruang lingkup terbatas. Tetapi cinta dan sayang yang dimaksud ialah cinta dan sayang yang bersifat menyeluruh. Itu sayang kepada semua makhluk hidup, sayang kepada semua manusia. Jangan cewek-cewek dan janda-janda saja yang kita sayangi. Nah, seperti itu. Makanya cinta kasih sayang itu harus secara menyeluruh kepada seluruh alam. Apapun yang ada, semua itu adalah makhluk hidup. Sekalipun tumbuhan, sekalipun binatang, sekasar apapun, sekalipun diharamkan, itu juga makhluk hidup.
Hidup ada di sana dan rasa ada di sana. Itulah yang menjadi rahasia. Rasa rahasia Rasul sebenarnya. Nah itu Pak, terutama yang ada pada diri kita sendiri, yaitu manusia. Begitu. Tidak usah kita berpikir dulu keluar. Berpikir dulu di dalam diri kita sendiri. Baru kita berpikir di luar diri. Nah seperti itu sebenarnya. Dari hadis yang terakhir ini, Nabi memberikan tuntunan bahwa cinta kasih sesungguhnya tidak tertuju pada satu objek tertentu dan melupakan objek yang lain. Nah itu, maka kita harus berbelas kasih kepada semua makhluk maksudnya. Tetapi cinta dan kasih sayang itu sifatnya universal dan menyeluruh. Nah itu seluruh alam maksudnya, yang tidak hanya menyangkut pada cinta dan kasih sayang kepada makhluk yang lain. Tuntunan Islam bagi umatnya untuk memberikan cinta kasihnya bukan terhadap manusia saja. Nah itu, tetapi juga terhadap binatang. Nah itu Rasulullah menuturkan kepada kita sebuah kisah dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut. Nah itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki berjalan tiba-tiba dia merasa dahaga, maka dia pun turun ke sumur dan minum kemudian keluar. Ya, sumur zaman dulu kan dalam, digali dalam luas, baru ada sumurnya di sana. Ya, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat sambil memakan tanah karena kehausan. Kata orang laki-laki itu, sungguh anjing ini sangat kehausan seperti yang saya rasakan. Maka dia penuhi sepatutnya dengan air dan membawanya dengan mulutnya, lalu naik keluar dari sumur dan memberikan minum pada anjing tadi. Maka Allah berterima kasih kepada orang laki-laki itu dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala jika kita berbuat baik kepada binatang?" Beliau bersabda, dalam tiap-tiap memberi manfaat, menolong kepada hati yang basah, binatang hidup, Tuhan akan memberi pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim Itu ayat sekaligus beberapa hadis yang tersebut di atas menunjukkan bahwa di samping cinta seorang hamba kepada selain Allah adalah merupakan sinar pancaran dari rasa hubnya kepada Allah. Ternyata menjalin cinta kepada selainnya juga merupakan anjuran sekaligus sebagai bukti rasa cinta hamba kepada Tuhannya. Itu juga termasuk cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah. Itu karena ada hidup juga di binatang itu, di rerumputan, pepohonan dan lain sebagainya. Itu juga dia dibagikan hidup dan dibagikan rasa. Itu. Maka kesempurnaan Allah itu ada di mana-mana sebenarnya. Maka pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Suhudul kasrah bil wahdah. Suhudul wahdah bil kasrah. Nah itu. Maka yang banyak itu adalah satu. Yang satu itu adalah banyak. Maka yang banyak itu tunggalkan menjadi ahad. Tunggalkan menjadi satu. Begitu sebenarnya. Cuma satu pertanyaan yang muncul sekarang adalah sejauh mana cinta hamba kepada selain Allah itu melebihi cintanya hamba kepadanya. Menanggapi pertanyaan ini, Haidar Al-Kufi dalam satu tulisannya yang berjudul
filsafat cinta dalam Islam menguraikan sebagai berikut, bahwa perbedaan dari dua bentuk cinta, yaitu cinta kepada selain Allah dan cinta kepada Allah, semata-mata hanya terletak pada objeknya. Sedangkan pada aspek-aspek lainnya, baik Allah maupun yang lain adalah dua hal yang boleh dicintai dengan syarat bahwa cinta kepada selain Allah harus dilakukan berdasarkan cinta kepadanya. Tetap kembali cinta itu kepada Allah. Kalau tidak demikian, maka cinta seperti itu tidak dipandang sebagai cinta. Itu tidak dipandang sebagai cinta, berarti nafsu larinya. Sebab cinta kepada Allah adalah sebagai titik pusat bagi segala cinta. Itu titik pusatnya cinta itu adalah hanya kepada Allah. Dengan demikian cinta kepada Allah adalah merupakan objek satu-satunya yang mesti menjadi penentu keinginan-keinginan dan jalan bagi semua tindakan. Sebab kebahagiaan dan cinta yang sejati tidak akan pernah ditemukan kecuali dalam cinta kepada Allah. Nah, itu berarti cinta yang sejati itu hanya kepada Allah kembalinya. Begitu. Cinta kepada Allah adalah kebahagiaan, kesenangan, nikmat yang paling terindah itu adalah berjumpa dengan Allah. Nah, itu. Dan cinta yang sejati, sedangkan selainnya tidak mempunyai arti apa-apa dan tidak pula bisa memenuhi kebutuhan. Satu kenyataan bahwa ada sebentuk cinta lain selain cinta kepada Allah adalah suatu kewajaran, dan tingkat kewajaran ini sudah barang tentu masih dalam batas-batas tidak mempunyai kecintaan kepada Allah. Ini artinya bahwa cinta kepada selain Allah seharusnya adalah merupakan upaya dalam rangka perwujudan cinta kepadanya. Secara hakiki ya, secara hakikat ya, secara hak ya, sebenarnya manusia tidak boleh mencintai sesuatu apapun di dunia ini sampai melebihi kecintaannya kepada Allah. Nah, itu. Ini dikarenakan secara hakiki ya, secara hakikat ya, rasa cinta kepada selain Allah tidak akan pernah mampu menjamah hakikat cinta yang sebenarnya dan tak akan bisa merasakan nikmat cinta yang sebetulnya. Nabi Muhammad sendiri telah memberikan batasan wilayah antara cinta kepada selain Allah dan cinta kepadanya sebagai berikut. La yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibanding cintanya kepada keluarga, harta, serta semua orang. Maka kita harus lebihkan cinta kita kepada hanya kepada Allah. Sabda Nabi tersebut ya mengisyaratkan bahwa seseorang sah dan boleh saja mencintai orang lain, tetapi harus ingat bahwa cintanya kepada orang lain itu tidak boleh melebihi. Yaitu cintanya kepada Allah, cinta kepada Allah harus dinomorsatukan dan harus ditempatkan pada tingkat paling atas, di atas segala-galanya. Dan jika hal ini sudah bisa terwujud, yang berarti jika seseorang telah memiliki rasa cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain, maka secara sempurna orang tersebut akan merasakan betapa nikmat dan sahdunya bercinta dengan Allah dalam kerangka iman Nabi
menyatakan sebagai berikut. Salasun mangkunna wajada hala watal imani wa ta'mahu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba billahi wa yabgadu fillahi wa an tuqadanarun azimun payaka'u fiha ahabbun ilaihi min an yusraka billahi syai'an. Ada 3 hal yang bila seseorang merasakannya, orang tersebut akan menemukan kemanisan dan kenyamanan iman, yaitu jika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lain. Nah itu. Dan dia mencintai dalam ruang lingkup cinta kasih Allah. Tetap kembali maksudnya kepada Allah, dan membenci marah pun dalam cinta kasih Allah. Tuh, membenci dan marah pun tetap dalam cinta kasih Allah. Dan dia lebih suka terjun ke dalam lautan api daripada menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Itu daripada menduakan Allah, maka tetaplah semua itu tetap kembali kepada Allah, tetap kembali kepada yang tunggal hidupnya. Nah, itu tetap kembalikan, karena kita ingat di dalam diri ini la haula wala. Dalam zahir ini tidak ada daya, tidak ada kemampuannya untuk bisa mencintai, tidak bisa, ya. Tidak ada kemampuannya untuk bisa saling menyayangi jasad zahir ini. Nah itu, tidak ada kemampuannya sama sekali, total, ya. Nah, maka oleh sebab itu berarti atas kehendak dalam, atas kehendak batin, ya. Berarti hidup yang berkuasa atas diri, maka tetap kembalikan kepada hidup. Yaitu hidupnya Allah, rasanya Allah, kehendaknya Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalamnya Allah. Sifat 20. Tetap terapkan di dalam diri. Insya Allah. Kembalilah kepada Allah. Hanya kepada Allah, cinta yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Insya Allah dengan izin Allah, ya. Kalau kita seperti itu, tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jika tidak kembali kepada pemiliknya, maka itulah menjadi cinta yang sia-sia atau mahabbah yang cuma-cuma. Nah, itu insya Allah, ya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kita memahami maksud dan tujuan daripada perkataan-perkataan ini. Yaitu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya, yang bikin tersinggung, keliru, atau selip kata dalam artinya, ya, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.